pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang geopolitik Indonesia atau yang disebut dengan wawasan Nusantara, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa sih geopolitik dan apa tujuan atau manfaat dari geopolitik itu sendiri. Pengertian geopolitik itu sendiri, kalau kita lihat dari asal katanya, geopolitik berasal dari kata geo, atau kita bisa sebut dengan geografi, bumi, dan juga politik. Politik itu sendiri merupakan kebijakan-kebijakan dari negara untuk mewujudkan tujuan dari negara tersebut. Sehingga ketika kita gabungkan kedua kata tersebut, geo dan juga politik, maka arti dari kedua kata tersebut adalah bagaimana sebuah negara membuat sebuah kebijakan, mempertimbangkan sebuah kebijakan dengan memperhatikan kondisi geografi di negara tersebut. Setiap negara memiliki geopolitik masing-masing. Jadi setiap negara pasti mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu di negara itu yang sesuai dengan kondisi geografis dari negara tersebut. Sebagai contoh, negara Singapura, ketika negara itu merupakan negara yang kecil, pasti negara Singapura juga memiliki kebijakan-kebijakan politik yang sesuai dengan kondisi geografi dari negara Singapura itu. Kemudian Indonesia, negara yang besar dan juga negara kepulauan. Bagaimana Indonesia mengelola wilayahnya, mengelola geografinya dengan membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografi di Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan itu nantinya mampu untuk mewujudkan tujuan dari negara tersebut. Kemudian konsep geopolitik itu berasal dari beberapa tokoh. Kebanyakan konsep-konsep ini dihasilkan atau dirumuskan oleh tokoh-tokoh dari Eropa. Contohnya saja ada Ratzel, kemudian Kjellén dan Haushofer. Ketiga tokoh ini mengatakan bahwa sebuah negara itu merupakan organisme, di mana organisme ini lahir, kemudian dia tumbuh, kemudian dia berkembang menjadi dewasa, tua, dan mati. Jadi ketika organisme itu ingin bertahan, maka dia harus bertahan dari hukum alam yang berlaku di mana dia tinggal. Kemudian sebuah negara ketika menjadi organisme, bagaimana negara itu bisa tetap eksis, bisa tetap survive, tetap menjadi sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang tidak akan bisa mati. Kemudian ketika sebuah negara untuk bisa survive, negara tersebut membutuhkan sumber daya yang ada di daerahnya. Kemudian semakin lama, maka penduduknya akan semakin banyak. Sumber daya pun juga akan semakin banyak yang terkuras. Sehingga ketiga tokoh tersebut untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tidak hanya diperlukan dari negara itu sendiri. Misalnya Indonesia memerlukan sumber daya. Kemudian karena jumlah penduduk yang semakin banyak, maka Indonesia memerlukan tempat lain untuk mendapatkan sumber daya yang lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang ada di Indonesia. Sehingga dari ketiga tokoh ini memunculkan paham ekspansi atau penjajahan. Kemudian selanjutnya dari Mackinder. Mackinder mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menguasai daerah jantung atau daerah Eurasia, Eropa dan Asia, maka negara tersebut akan bisa menguasai pulau-pulau dunia sehingga dapat menguasai dunia. Konsep ini itu sudah diterapkan sebenarnya pada saat Perang Dunia II ketika Jerman
ingin menguasai Eropa, kemudian Jepang ingin menguasai Asia, mereka menerapkan konsep ini. Barang siapa yang bisa menguasai daerah Eropa, Asia, dan Afrika, maka dia akan bisa menguasai pulau dunia, kemudian selanjutnya bisa menguasai dunia. Jerman dengan semboyannya Hitler bahwa Jerman harus berhasil menguasai Eropa dengan Jerman sebagai pemimpinnya. Begitu juga dengan Asia. Jepang pada saat itu mempunyai semboyan 3A, Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Jepang berusaha untuk menaklukkan negara-negara yang ada di Asia, dengan tujuan nanti setelah negara-negara tersebut dapat ditaklukkan, maka Jepang bisa menjadi pemimpin dari negara Asia itu sendiri, kemudian ke depan dia bisa menjadi pemimpin dari dunia. Kemudian yang ketiga adalah dari Sir Walter Raleigh dan Alfred Steinmeier. Beliau mengatakan, kedua tokoh ini mengatakan bahwa barang siapa yang menguasai lautan, maka akan menguasai perdagangan, sehingga menguasai kekayaan dunia. Antara konsep yang pertama, dari Ratzel, Magellan, dan Haushofer sangat berhubungan dengan konsep yang ketiga, dari Raleigh dan Mahan. Ketika ekspansi atau penjajahan dari negara-negara Eropa dimulai di Asia, Afrika, dan juga Amerika, mereka menggunakan jalur laut. Mereka mencari jalur laut. Kemudian pencarian jalur laut itu diawali oleh Spanyol dan juga Portugis ketika ada perjanjian Tordesillas. Di situ Spanyol boleh melewati jalur laut, tapi tidak boleh ke timur, dia harus ke barat, sehingga tokoh dari Spanyol itu berhasil menemukan benua Amerika. Kemudian dari Portugis itu mereka boleh menjelajahi lautan, tetapi harus ke timur, sehingga menemukan Tanjung Harapan, kemudian menemukan Kalkuta, India, kemudian menemukan Malaka, yang akhirnya menemukan Maluku atau Indonesia, yang menjadi bagian dari Indonesia saat ini. Awalnya, tokoh-tokoh dari negara-negara Eropa berkaca dari Portugis sama Spanyol, mereka berharap ketika mereka bisa menguasai jalur laut, maka mereka akan menguasai jalur-jalur perdagangan. Kita tahu sendiri bahwa Kalkuta pada saat itu merupakan jalur perdagangan yang besar, karena di Eropa ini komoditas utama yang diperlukan pada saat itu adalah rempah-rempah. Kemudian ketika Portugis itu menemukan Kalkuta, mereka menganggap kalau di Kalkuta adalah pusat rempah-rempah, tapi ternyata bukan. Cuman memang di Kalkuta adalah jalur perdagangan yang ramai pada saat itu. Kemudian lanjut lagi ke timur ada Malaka. Di sana juga jalur perdagangan yang ramai yang pada awalnya juga dianggap sebagai jalur rempah-rempah, tapi ternyata juga bukan jalur rempah-rempah. Dari situ si Portugis ini berupaya untuk menguasai Malaka, yang berhasil dikuasai Malaka pada saat itu. Tetapi karena mereka belum puas, ternyata pusatnya rempah-rempah itu bukan terletak di Malaka, mereka masih mencari lagi di mana sih pusat rempah-rempah itu. Kemudian mereka menemukan Maluku dan akhirnya mencoba untuk menguasai Maluku dan berhasil. Dari sini pelayaran dari Spanyol sama Portugis diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain, yaitu Belanda, kemudian Prancis, kemudian Inggris. Mereka berusaha menguasai daerah-daerah yang strategis untuk memperkaya negaranya. Contohnya saja ketika Belanda datang ke Indonesia, awalnya untuk berdagang rempah-rempah, kemudian mereka mendirikan sekumpulan orang itu mendirikan VOC atau perusahaan dagang company pada saat itu. Kemudian dari VOC penjajahannya berkembang menjadi negara, pemerintah diambil alih oleh negara atau pemerintah Hindia Belanda karena banyak konflik di situ. Kemudian teori yang pertama menjadi terimplementasi atau menjadi diterapkan, sehingga dari awalnya menguasai jalur perdagangan, bangsa-bangsa Eropa ini akhirnya mereka melakukan ekspansi untuk
bisa tetap survive, memperkaya negaranya, atau supaya negaranya tidak mati. Contohnya saja ketika Belanda, karena Belanda itu negaranya berada di bawah permukaan laut, kemudian mereka tidak memiliki sumber daya untuk membangun negaranya, caranya dengan menguasai Indonesia, menjajah Indonesia, mereka mengambil kekayaan Indonesia, memonopoli rempah-rempah untuk dijual di Eropa dengan harga yang mahal, kemudian keuntungannya bisa untuk membangun negaranya itu. Jadi di sini kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan oleh sebuah negara itu berhubungan dengan kondisi geografis di negara itu. Ketika Belanda geografisnya di bawah permukaan laut, kemudian tidak memiliki sumber daya, maka mereka harus mencari daerah baru atau harus mencari daerah yang kaya akan sumber daya untuk membangun negaranya. Begitu juga dengan Inggris, ketika di Inggris pada sekitar tahun 1800-an diterapkan politik ekonomi tertutup, barang-barang produksi dari Inggris tidak boleh diedarkan ke daerah Eropa. Otomatis supaya perindustrian, perekonomian yang ada di Inggris ini bisa tetap survive, maka Inggris harus mencari pasar. Oleh sebab itu, melakukan penjelajahan samudra, menguasai kemaritiman, kemudian mereka menjadikan India, salah satunya India sebagai daerah jajahan karena di situ banyak penduduknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar supaya barang